saya selama ini saya di Bandung. Saya mau curhat dikit ya sebelum kita mulai. Saya selama ini di Bandung biasa ke Braga terus pertama kali baru ke Trans Studio Bandung. Katro banget saya. Ntar kalau cewek dijagain ML pasti. Ajarin ngomong asyhadu. Lu asyhadu. Asyhadu alla ilaha illallah. Ayo teman-teman, kita gasin ke 500 lagi, bisa gak sih ini? Bisa kali ya, gampang lah. Biasa lah. Kok kemarin bisa nyampe 500 ya? Sekarang masa gak bisa? Bisa lah. Mau punya anak berapa, Ustaz? Wallahu alam. Mau buat 5. Jadi ke-11an main futsal kita orang. Ngomong-ngomong rambut udah panjang lagi, Ustaz. Kamu jangan nanti ini lihat nih, bahaya kita suruh potong. Biar apa 500? Biar asik aja ngobrol. Kenapa nggak di GoPlay gantian? Malam ini saya libur malah di GoPlay, daripada kosong ya enak saya ngisi di sini. 12. Oke teman-teman semua, gimana kabarnya? Semoga diberikan kesehatan, semoga diberikan kenyamanan, semoga diberikan banyak dan kemudian alhamdulillah. Segini nggak asik emang, asik. Cuma perasaan saya namanya ini terus deh. Alhamdulillah, asikin aja, siap. Yang sudah hadir teman-teman dari mana? Jemaah tetap GoPlay. Martapura, Kebumen, Jakarta, dari Majalengka, dari Mars. Kirain saya di GoPlay aja yang ada dari Mars, ternyata dari sini nyampe Mars juga ya. Dari Semarang, dari Bengkulu, dari Cikampek. Ya saya lewat tol Cikampek kemarin, Bekasi, Saturnus, dan dari Uranus, Handal, Ambon, Jakarta, Madiun, Jatim, Batam, dari tadi. Sumedang, Pluto, dari Bulan, Tangerang, Sukoharjo, Madinah. Kita nggak pernah main ke Kebumen. Cuma tunggu event aja guys. Cimahi, mampir ke rumah. Saya tuh orang Cimahi, tahu saya lahir di Padalarang. Dari surga. Kita semua dari surga aslinya. Dari Banyuwangi. Teman-teman, ini suaranya aman. Suara aman, layarnya aman. Kalau aman kita gas-gas aja nih. Kita nggak perlu nunggu Bang Diki. Kalau nunggu Bang Diki kita nanti lama lagi masuk ke temanya. Kena gibah-gibah lagi kita ya. Soalnya tema bakal kita angkat keren sih. Gas lah. Pantai, enak pantai. 30 berarti udah 10 menit ya. Gibah positif. Di sini kebanyakan jamaah GoPlay ya. Iya. Best. Ustaz mau tanya tentang IGS uminya Kak Ais. Kalau Kak Ais lagi betul jomblo fisabilillah. Nanti kita bakal bahas ini penting ya. Perempuan untuk laki-laki sama aja nih. Kalau saya udah gak masuk lagi ke sini, makanya saya pede ngangkat tema ini nih guys. Karena ada gibah positif, ada gibah negatif. Ayo Tad, kemana ya? Pertanyaan gantung itu, gak usah dilanjutin. Ya ada yang udah halal mah. Beneran dapat hadiah pulsanya? Tahu? Tanya Bang Diki itu. Pilek Tad? Enggak. Kenapa nama roomnya penerbangan galau? Karena yang bakal kita angkat ini bener-bener galau guys. Ustaz mau tanya tapi nanti pertanyaannya harus sesuai konteks ya, enggak juga. Beneran. Oh beneran tuh. Gimana mau naik belum? Bang Diki sebelum kita mulai nih. Karena di sini itu lebih cari ilmu, bukan cari pulsa. Ya pulsa mau juga lah. Saya juga mau.
mulai aja lagi di jalan. Tapi ini udah 2 kali tuh bang, ada yang udah 2 kali tapi belum dapet. Nah tanggung jawab tuh. Nah betul cari ilmu ya. Tapi saya suka nih mungkin ini. Yusallimu saghiru alal kabir. Kita mulai ya teman-teman ya. Kalau cari pulsa ke counter, nice. Kalau cari pulsa ke counter aja bos, sini nyari ilmu kita. Suka nih begini-gini nih. Tapi kalau sudah kita simak aja, nggak perlu banyak tanya. Nanti kalau kita tanya jawab aja, tiktok aja. Ini agak asik sih. Bismillah, yusallimu saghiru al kabir wal marru alal qa'id. Assalamu alladzi la yatabakhkhar bil baridil lail. Lidzalik ajib salami bil hamas. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Baik teman-teman, kita tutup dulu sesi tanya jawabnya. Kita tutup dulu di sini. Ini kita coba agak mulai sedikit ya. Saya mau cari filter yang glowing dong. Kan saya kan glowing guys. Cuman gara-gara ada glowing belum nih? Mulai. Aku nonton sambil buat apa pakai filter yuk? Buat kalian nanti yang kalau udah ketemu kok beda sih sama foto aslinya, salah sendiri kamu mendam fisik. Tapi alhamdulillah Allah telah mempertemukan kembali kita di layar HP kita. Di kali ini masjid kita di Jogja ya. Biasanya di sebelah lagi. Kali ini masjid kita di Jogja. Ilham, jangan tanya-tanya dulu, jangan dulu. Alhamdulillah, semoga Allah memperpanjangkan usia kita dalam hal kebaikan. Semoga Allah memperpanjangkan usia kita dalam hal ketaatan. Semoga Allah memperpanjangkan usia kita dalam hal kebaikan serta ketaatan. Amin. Kemudian alhamdulillah Allah telah mempertemukan kita pada malam hari ini. Semoga Allah mengutus di antara ribuan malaikat itu ikut di kajian rutinan kita, nggak rutinan ya, nggak tahu kapan sekali, yaitu di Masjid Jogja. Insya Allah kalau kita ada malaikat yang asik ikut nongkrong juga bareng kita, ikut ngobrol perkara iman juga, ngopi-ngopi bareng kita, ngobrol perkara iman bareng kita. Insya Allah sampai bayangin kalau kita cuma dengar-dengar malaikat tengok kita, dikatakan sama Allah, ya Allah ini nih ada yang ikut kajian. Siapa? Ini yang agam nih ikut kajian. Dan nama kita disebut di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dimintai ampunan. Jadi kita tuh dapat dua, bukan dapat dua, dapat banyak. Rahmat dapat, sakinah ketenangan dapat, ampunan dosa lah dapat, ilmu dapat. Wah, pokoknya kalau kita ikut kajian itu nggak adalah nomor 2, 3, 4-nya. Intinya nomor 1 dan seterusnya 1. Amin amin Allahumma amin. Kemudian dikenal penduduk langit juga ya. Iya pasti dong. Nggak apa-apa nggak centang biru di dunia. Yang penting kita centang biru di akhirat. Nggak apa-apa followers kita belum bisa swipe up, tetapi kita bisa terswipe up kan nama-nama kita oleh para malaikat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah itu nggak perlu tinggal pencet mentionan, Allah tinggal langsung swipe up karena sering-sering ikut gitu. Kan kita seringnya, siapa nih yang sering ikut? Si ini. Wah, sering banget. Alhamdulillah.
curhat yung lagi nggak peka. Kenapa curhat? Kita nggak curhat, ini kita serius. Kemudian sholawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi Yuna Intan Permata di kota Mekah. Kemudian Panglima perang, ujung tombak barisan umat Islam, siapa lagi kalau bukan Nabi Yuna, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana berkat daripada perjuangan Rasulullah lah yang akhirnya kita bisa merasakan nikmatnya iman, nikmatnya Islam, berbahagianya kita di malam hari yang Masya Allah syahdu ini. Siapa lagi kalau bukan Nabi Yuna, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Tapi saya mau sebelum kita mulai masuk ke tema, saya mau menyampaikan di antara adab kajian itu adalah dia tidak bertanya sebelum diberikan sesi tanya jawab, atau dia itu bertanya ketika yang di depan sedang berbicara. Nah, itu termasuk daripada kurangnya adab-adab. Nah gitu, intinya kita itu kan sebagai thalabul ilmi, sebagai yang ikut kajian itu mah mengedepankan adab gitu. Tapi tak apa, kayaknya santri baru kita nih guys ya, jangan kena bully. Tuh dengerin abang gila ngomong tuh. Tapi tema kita yang bakal kita angkat malam hari ini apa ya teman-teman? Apa ya? Tema yang bakal kita angkat malam hari ini bukan penerbangan galau yang di Instagram saya. Kok bintang kau bukan? Cobaan terbesar bagi kita. Kupinang kau dengan basmalah itu lagu yang di atas ini. Yang di atasnya lagi itu tuh saya nulis judul roomnya aja gitu. Tapi yang bakal kita bahas di sini adalah cobaan terbesar bagi kita. Cobaan terberat. Tapi teman-teman, ingat saya pernah menyampaikan, bukan saya, ingat Rasulullah pernah mengatakan, ini kita prolog dikit ya. Ingat Rasulullah pernah mengatakan, yauma la dhilla illa dhilluh sab'atu yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Pada hari itu tidak ada naungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pada hari itu tidak ada naungan sedikit pun kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Ingat? Sab'atu yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ingat ya, maka pada hari itu ketika kita di padang mahsyar tidak ada naungan pada hari itu selain daripada naungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau bahasa kita naungan itu apa? Tempat kita berteduh ya, tempat kita bernaung, tempat kita ngiup lah kalau bahasa Sundanya mah. Tempat kita, kalau bahasa Jawanya apa tuh? Ngadem, betul ya. Tempat kita, pokoknya tempat kita berteduh. Itu ketika di padang mahsyar. Ngiup. Nah, kalau ngiup bahasa Jawa juga, oh gitu, ngiuhan. Ya kalau ngiuhan itu bahasa Sunda juga. Intinya kalau di sini tentang naungan itu pohon. Kalau bahasa literasi Al-Quran itu naungan itu ternyata artinya pohon. Pohon itu kan tempat kita berteduh di antara panas-panasnya matahari, betul ya. Sepanas apapun dunia nggak ada yang lebih panas daripada padang mahsyar. Dan kita sampai paham padang mahsyar itu kalau Allah ceritakan dalam surah Ibrahim itu sebagai yang Allah katakan itu pengganti dunia kedua. Jadi dunia itu mungkin lebarnya segini, kalau padang mahsyar lebarnya segini. Karena yang mengumpul itu mungkin perlu cilik sapa disumpel nang ngene cendela-cendela. Karo gak tau mbok. Kadang disuwek-suwek dibuatno dalane kok. Biasa itu kadang lagi dikena ngene ada sabun. Nah, sabun sampah langsung. Nang ngene dilebokno nang cendela-cendela. Karena saya itu lebih panas, Kalimantan panas enggak? Ya pokoknya lebih daripada panas planet yang ada di muka bumi itu lebih panas gitu. Sekarang lebih parah ya. Bekasi mah matahari aja dua. Pangandaran panas, Kalimantan ada. Oh Kalimantan ada. Panas banget Kalimantan.
nggak ada lah bandingannya daripada panasnya padang mahsyar. Padang mahsyar itu kalau kita katakan Bekasi lah yang kita dengar mem panas itu kan, itu aja panasnya kita masih bisa lah kuat berdiri di tengah-tengah di antara panasnya matahari, kita masih kuat gitu, meskipun mau agak pingsan dikit ya. Tapi kalau udahlah di padang mahsyar itu wallahi pada, kalau dalam bahasa kiasan itu sampai matahari itu didekatkan dua jengkal begini, ada yang mengatakan 2 hasta begini, pokoknya dekat banget jaraknya itu, udahlah dekat, panasnya luar biasa, kemudian nggak ada pohon untuk kita berteduh. Ya, kebayang nggak visualnya? Pokoknya kita gini lah, kosong semua, kita di sini di matahari nggak ada apa-apa gitu, visualnya kebayang kan? Nah itulah sab'atu yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Nah kemudian di situ kita paham bagaimana cara untuk mendapatkan naungan, bagaimana cara untuk mendapatkan pohon, bagaimana cara untuk bisa mendapatkan tempat nyiuhan, bagaimana cara kita untuk bisa mendapatkan tempat nyiupan kalau nggak ada pohon di situ. Inilah yang Allah katakan kepada kita, nggak cukup menjadi orang muslim doang, nggak cukup. Karena Allah nggak di situ mengatakan syarat-syaratnya kamu harus muslim, enggak. Syaratnya kamu udah muslim doang cukup, enggak syarat cuma cukup muslim, kamu Islam doang itu belum cukup. Seenggaknya ada 7 golongan, ada 7 circle, ada 7 apalagi komplotan, ada 7 komunitas yang bakal mendapatkan naungan di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika hari itu tidak ada ketika pada hari itu tidak ada naungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kayak orang-orang di mana? Iya, kayak tetangga kita yang finance. Gimana kalau di TikTok itu? Kita yang bergaya, kenapa tetangga yang finance? Kayak gitu. Sekarang lebih suka nonton meme ini, meme apa namanya? TikTok nih. Aduh. Astagfirullah. Kompor meledak. Tapi ya visualnya kebayang ya, berarti ada 7 orang yang gak bakal bisa mendapatkan naungan di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari itu kecuali 7 orang yang bakal mendapatkan naungan di situ. Termasuk nomor 2-nya apa? Syabab alladzi apa gimana? Pemuda yang hatinya itu faya ibadatillah. Gimana sih? Syabab apa? Ya Allah, pemuda yang hatinya itu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, pemuda yang hatinya itu senantiasa berbuat untuk kebaikan-kebaikan, pemuda yang hatinya itu senantiasa menyampaikan ibadah-ibadah. Nah, kalau saya udah gak masuk lagi, Pak. Ini mah untuk teman-teman semuanya yang masih dalam keadaan pemuda. Kalau saya kan udah nggak masuk pemuda dalam masa jomblo. Ini yang Allah maksud di sini. Ini yang Rasulullah maksud di sini adalah pemuda jomblo, sama ya, pemudi jomblo, pemuda jomblo yang dia itu hidup dalam ibadatillah. Hidup dengan ibadah kepada Allah. Jadi hidupnya itu ibadah. Saya mah bukan lagi anak muda, guys. Kamu bapak-bapak ini. Nah, syabab itu perlu ya kita perjelasin dikit ya. Syabab itu kalau dari kategori umur itu umur 40 tahun ke bawah. Nah ini belum ada yang 40 tahun ke bawah, berarti antum semua masih masuk syabab. Kalau umur sudah 40 berarti udah termasuk bukan lagi daripada syabab ini. Pemuda-pemudi yang hatinya senantiasa hidup dengan beribadah kepada Allah. Nah itu. Saya bukan pemuda, saya apaan? Saya bukan pemuda. Nah, kategori syabab di sini itu umur 40. Kalau umur kamu udah lewat 40, kamu sudah bukan lagi anak muda. Tapi kalau umur kamu 40 tahun ke bawah, itu kamu udah 20 sampai 40 tahun, berarti umur kamu adalah syabab. Kalau dalam hitungan status, nomor 1 apa? Nomor 1 gak kita jelasin. Kita jelasin nomor 2 aja. Karena ini berkesamaan dengan teman-teman semuanya, karena saya nggak perlu. Nomor 2 ini saya udah lewat. Yang kedua, kalau dari hitungan status, dia itu yang belum menikah. Nah kan jelas ya, saya belum ya. Saya udah lewat ya. Yang pertama, syabab itu adalah terhitung dari umur 20 tahun sampai umur 40 tahun. Kalau dari hitungan status
status mereka yang belum menikah. Tapi kalau umur kamu sudah 20 tahun, 21 tahun, 22 tahun tapi sudah menikah, kamu terlepas daripada masa muda-mudi yang lajang. Nah, kamu sudah tidak termasuk lagi dalam kategori yang dua ini. Nanti untuk teman-teman semua nih, sebelum masuk nanti ke masa yang setelah itu ketemu pasangannya lah. Nyambung ya sampai sini. Ini yang bakal kita bahas. Inilah ujian terbesar bagi kita. 16 tahun nih, apalagi 16 tahun nih, lebih ngeri lagi. Tapi saya nggak nanya umur di sini guys ya. Berarti di sini paham ya, syabab di sini yang dikatakan adalah umur yang 20 tahun sampai 40 tahun. Kalau dari hitungan status mereka yang belum menikah. Nah, insya Allah di sini masih udah pede nih ngomong yang begini nih, karena saya sudah menikah, saya sudah tidak termasuk lagi dalam kategori yang kedua ini. Pemuda-pemudi yang hatinya itu senantiasa hidup dalam ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena beda Pak, ujian ketika kita dalam keadaan muda dan keadaan masih menjomblo dengan ujian kita setelah menikah itu lebih enakan, itu lebih pahit ketika di masa muda. Ketika dalam masa yang jomblo, kalau yang udah tua mah kalau udah ada istri mah lebih ringan gitu, karena udah lebih dapat yang namanya. Bayangin, kenapa kok jomblo itu ujiannya lebih berat? Jelas lebih berat karena hatinya itu masih kosong melompong, karena hatinya itu kayak belum ada status yang jelas, belum ada kepastian yang jelas. Mending kalau belum ada status yang jelas, tapi ini mah status mah belum jelas, apalagi masih digantung. Sadap, ngeri ya. Kayak hati kosong, statusnya belum jelas, status jelas masih mending, apalagi sampai hubungannya digantung, wah itu lebih ngeri lagi tuh. Makanya wajar kalau anak-anak muda yang belum menikah itu ujiannya lebih sadap, ujiannya lebih berat, ujiannya tuh lebih menyakitkan. Wajar, karena bedanya apa? Orang yang kalau udah menikah itu mereka akan mendapatkan sakinah. Sakinah itu apa? Kenyamanan. Makanya saya tuh dapetin kenyamanan setelah menikah. Lintas gunung ilaiha, dan kami memberikan kepada keduanya kenyamanan. Kalau yang masih muda apa? Ada sakinahnya belum? Mereka itu masih zilzal. Zilzal apa tahu ya? Zilzal, arti zilzal apa? Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ini kalau yang masih jomblo. Zilzal apa zilzal artinya? Guncangan. Kalau dalam bahasa kita selain guncangan gempa. Ini surat jomblo. Jomblo banget ini. Kenapa? Betul, guncangannya banyak ketika masa jomblo. Nengok gitu. Makanya ketika saya itu masih ikut nongkrong dengan teman-teman saya, mereka itu adu nasib. Pernah nggak nengok teman satu yang dengan teman satu yang lain itu mereka ngadu nasib, kamu masih mending begitu, ini asal jomblo gitu, kamu masih mending gitu lah, hidup aku begini segitu doang, hidup aku begini dan begini gitu. Lalu dia nanya, kok kamu diem sih? Beda bro, sakinah. Kalau kita udah nikah, sakinah. Itu tadi guncangan jomblo itu di mana-mana. Guncangannya itu dari depan ada, dari kiri ada, dari kanan ada, dari belakang ada. Guncangannya itu di mana-mana tuh. Sampai ada orang adu nasib gitu, dia bilang, kamu masih mending begini. Kok kamu diem gak begitu? Beda bro, sakinah. Ini saya semangat banget ngebully pada orang-orang di sini nih. Banyak cobaannya, lebih banyak daripada orang setelah menikah, dan saya udah pernah merasakan. Iya, saya udah pernah merasakan ketika saya dalam keadaan jomblo, jihadnya itu apalagi ya teman-teman tahu lah kan, saya followersnya alhamdulillah. Canda. Udahlah kayak gitu, fitnahnya di mana-mana. Intinya gini sih, anak muda popularitas lah iya, harta alhamdulillah. Ya itu mah kemana-mana gitu, godaannya dari mana kanan kiri kanan. Itu sepak terjang perjuangan jihad saya itu bukan main. Bahkan sampai saya itu udah coba mau puasa gak mempan. Puasa aja udah gak mempan gitu. Kena terjang. Inilah ternyata paham
paham di sini kok kenapa Rasulullah itu mengatakan dalam sab'atu yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la illa dhillu adalah tentang pemuda-pemudi yang mereka itu masuk ke dalam keadaan jomblo, mereka berjihad atas kejombloan mereka, kemudian mereka senantiasa beribadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Gimana, puasa gak mempan? Kadang-kadang saya gak mempan puasa. Ini udah terlanjur besar, nafsu itu udah terlanjur besar begitu. Ya ada ya manusia begitu. Tapi ya lanjut ya. Yang jangan bully yatim. Kita gak bully yatim. Kita masih ngebully jomblo dulu. Intinya mereka kalau orangnya sudah menikah namanya adalah sakinah. Tapi kalau orang yang masih jomblo namanya adalah zilzal. Makanya kalau antum pernah nengok gitu kan, ada orang yang ditinggal sama mantannya, ditinggal mantannya nikah, ditinggal sama pacarnya nikah gitu. Tiba-tiba apa? Dapat getaran-getaran kuat gitu, nggak mau lah saya pengen bunuh diri. Nah itu namanya zilzal. Itu namanya guncangan gitu. Udah saya mau naik tor, saya mau bunuh diri. Gitu, itu namanya masa muda. Itulah teman-teman ya, masa muda tuh kenapa ujiannya lebih besar daripada ketika kita setelah menikah. Ujiannya itu Masya Allah, karena hatinya itu kosong, sebagaimana dia tidak memiliki status, sebagaimana dia itu ya, hatinya itu selalu digantung. Dulu saya nggak pernah berani ngangkat tema. Tapi jomblo, sepak terjang perjuangan kita untuk jihad banyak. Bayangin, kalau kita ke mall dulu, ketika saya ke mall itu untuk nengok aja kan, mbak yang memberikan hand sanitizer itu kan perempuan biasanya yang di pintu kan. Kadang-kadang kita ya Allah, jihad lagi di situ gitu. Kita nggak tahu nengok siapa gitu. Tapi kalau setelah menikah, bukan istri kita yang marah gitu, kenapa nengok-nengok itu gitu. Karena punya istri yang sensian itu luar biasa, yang ngeri ya. Terakhir udah nengok aku, bilang ya udah saya nengok dia gitu. Itu enak gitu. Padahal saya tertarik gitu mau nengok, enggak lah, bahaya banget. Jadi litas gunung ilaiha wa tarakuha. Kriteria jomblo itu beberapa, tadi kan kita sudah bahas. Astagfirullah. Nah jadi di sini kita paham kok kenapa Allah Rasulullah itu mengatakan seperti itu. Karena yang pengen dituju oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah mereka yang jomblo itu sebelum mereka masuk ke masa mereka telah menikah, mereka berhasil di masa yang muda seperti ini. Yang pertama kan imam yang adil, yang kedua yang ini. Kalau yang segini udah tembus, udah lewat, insya Allah yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang ketujuh itu udah selesai semua. Kalau kita setelah menikah, nggak usah lagi mikir yang kedua, persyaratan yang kedua, pikir aja persyaratan yang satu, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Yang kedua lewat karena kita setelah menikah. Mari kita laporin Umi guys, parah banget. Karena yang pengen kita pahami adalah kita itu mengikuti jejak langkah orang-orang soleh terdahulu. Siapa yang kita ikutin, guidance kita yang kita ikutin ketika kita dalam keadaan jomblo adalah jomblonya Nabi Yahya, pemudanya Nabi Yahya, adalah tentang jomblonya Bunda Maryam, adalah jomblonya Yusuf alaihi salam. Ketiga inilah yang menjadi role model kita ketika kita dalam keadaan yang cobaannya di mana-mana. Antum kalau laki-laki paham ya, cobaan terberat bagi laki-laki adalah perempuan, dan cobaan terberat bagi perempuan kebanyakan adalah keindahan-keindahan dunia, termasuk harta. Betul? Antum yang perempuan-perempuan ini coba cek berapa banyak keranjang Shopee yang sekarang. Antum nah sekarang berapa banyak? Saya tuh nengok keranjang Shopee, istri saya itu guys langsung nangis. Apa yang tengok di situ? 99 plus, ini mau beli yang mana gitu. Nggak ada, katanya mau beli semua. Itu 99 plus, kita mau beli apa? Itu perempuan ya. Ternyata saya baru paham, ternyata perempuan itu ketika ini bagus, masukin keranjang, check out. Belum dicek out, masuk keranjang. Ya Allah, baby ini 99 plus, kayak gimana ceritanya? Sedangkan laki-laki ujian terberatnya adalah perempuan. Lapar mata doang. Yang dibeli bukan keranjang. Kriteria wanita laki-laki
laki-laki siapa untuk menikah itu apa Ustaz? Oh iya, kita bukan bahas itu dulu. Kebahagiaan tersendiri ya. Oh gitu ya. Kadang kalau udah cekor itu bahagia aja sendiri, nggak tahu beli atau enggak, yang penting iyalah ya dulu. Yang penting ya Allah, sampai salawat, ya Allah punya duit segini biar bisa beli gitu ya. Itu perempuan begitu. Akhi-akhi, saya baru sadar ketika saya kaget nengok Sophie bini saya itu nangis ya. Siapa yang bakal kita ambil di sini role antum-antun sekarang yang ketika masih dalam keadaan jomblo adalah nabi jomblonya atau masa mudanya Nabi Yahya, kalau perempuan adalah masa jomblo atau pemudinya Bunda Maryam, Siti Maryam, yang ketiga yang pertama kali adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Ketiga inilah role model kita sejatinya ketika kita itu sedang dalam sepak terjang jihad untuk melawan nafsu kita ketika kita dalam keadaan masih muda. Ini keren banget. Ini keren banget gitu. Nabi Yahya mempertahankan jihad dia untuk tidak bisa mendekat kemana-mana sama cewek, nggak mau terima chat-chatan dari cewek, nggak mau nge-follow asal-asalan cewek. Kalau misalkan dia hanya bisa nggak mengantarkan kebaikan kepada kita, itu Nabi Yahya banget. Sampai ujungnya apa? Diberikan keindahan yang terbesar, yaitu mati syahid. Nabi Musa juga, oh ya Nabi Musa juga gitu ya. Kemudian perempuan apa? Oh itu Siti Maryam. Bunda Maryam itu sampai apa? Mempertahankan, nggak mau ada cowok yang nengok dia, matanya tuh terjaga, nggak mau asal follow, nggak mau asal terima permintaan pesan segala macam gitu. Mereka nggak mau asal konfir. Setelah itu apa yang diberikan? Dapat punya anak atau memiliki suami. Habis itu apa lagi? Tentang Nabi Yusuf alaihissalam. Bayangin ini untuk yang laki-laki ya. Untuk yang laki-laki, ternyata betul godaan terbesar bagi kita itu adalah perempuan ketika kita dalam keadaan jomblo. Kalau saya dulu ya, saya mau cerita sedikit, ternyata betul. Dulu saya tuh ketika diiming-iming sama harta, terlalu apa segala macam. Ketika diiming-iming sama mau jalan-jalan segala macam, saya nggak terlalu apa-apa. Tapi ketika, bro, ini cewek, itu udah mulai goyah itu. Memang cewek itu ketika untuk godaan laki-laki nomor 1 banget gitu. Nabi Yusuf alaihissalam kita paham ceritanya, emang yang menggodanya itu siapa? Bukan perempuan biasa gitu. Bukan yang menggodanya adalah wanita-wanita yang followersnya sedikit, bukan. Tapi yang menggoda Yusuf alaihissalam adalah wanita yang followersnya satu kota Mesir. Yang kecantikannya itu bahkan dikatakan dalam riwayat banyak yang sahih, yang kecantikannya itu dikatakan dalam Al-Quran. Istrinya Al-Aziz. Ini cantiknya tuh udah lah, nggak usah ditanya. Followers banyak, harta raya, cantiknya nomor 1. Antum laki-laki bayangin kalau kayak gitu posisinya. Tapi Nabi Yusuf juga kan itu ya. Nabi Yusuf kan bahkan kalau Zulaika itu semua laki-laki yang di Mesir itu sampai buat tahu tagger yang di atas ini, tagger apa ya? Yang aku tunggu jandamu gitu. Jadi mereka itu para berebutan nunggu jandanya si wanita ini gitu. Nunggu Al-Aziz ini meninggal agar dia itu bisa menikahi ini. Ini saking cantiknya sampai orang-orang laki-laki Mesir itu pengen nikahin dia. Bayang ya. Berarti wanita itu memang harus menggoda ya? Enggak juga. Setelah itu apa? Ternyata beda. Ternyata ya gitu juga. Nabi Yusuf itu bukan laki-laki yang sembarang. Followers Nabi Yusuf itu semua perempuan Mesir gitu. Wah, semuanya nyatat Nabi Yusuf. Nabi Yusuf segala gitu di follow gitu. Nabi Yusuf alaihissalam ganteng lah iya. Kemudian kalau kaya lah belum lah gitu. Jadi sama-sama pengen punya ini ya. Kalau laki-laki yang bagus gitu pasti pengen punya istri yang kriterianya tinggi juga gitu. Perempuan yang bagus pasti pengen punya kriteria yang tinggi juga gitu. Jangan kan apa yang bagus, kita kadang-kadang yang kayak kentang-kentang McD gini juga kita pengennya dapat speak yang ini ya, para wali ya kalau kata Bang Wajidi mah. Kita pengennya dapat yang kriteria yang bagus, betul ya. Pastilah gitu. Kita pengen punya pasangan yang bagus. Begitu juga dengan Zulaika, begitu juga dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Begitu juga dengan saya gitu. Karena saya ini ganteng lah gitu kan, pasti pengen punya istri yang bagus juga. Siapa? Anak pimpinan. Bentar guys. PD kan. Apa udah kebayang ya, kalau laki-laki kalau misalkan antum itu
diajak masuk gitu, diundang. Jadi kan kayak saya lagi di hotel nih. Kemudian itu Nabi Yusuf itu dipanggil sama sama perempuan ini, wahai Yusuf gitu, tolong bersihin ini dong, kamar saya kotor banget ini. Akhirnya Yusuf apa itu sebagai cleaning service gitu kan, bawa sapu, kemudian bawa kemoceng gitu, bawa lap gitu kan, pengen ngepel di sini segala macam tadinya gitu. Akan tapi sama perempuan itu ditutup pintunya. Bayang nggak tuh? Ditutup pintunya, jendela ditutup, hordeng ditutup, ventilasi ditutup, pintu ditutup, kemudian kuncinya dibuang gitu. Bayang nggak tuh, sampai begitunya pengen menggoda Nabi Yusuf alaihissalam, dan bagaimana Yusuf itu mempertahankan kejombloannya, mempertahankan tentang hal-hal yang belum bisa harus dia lakukan gitu. Sampai kalau dalam Al-Quran itu dikatakan hamad. Alaihissalam itu manusiawi gitu. Masa kan nggak mungkin ketika itu Nabi Yusuf mengatakan, enggak lah, saya nggak mau sama kamu karena kamu wanita. Ya salah gitu. Karena kalau Nabi Yusuf mengatakan, enggak lah, kamu kan wanita, saya nggak suka gitu. Berarti ya naudzubillah gitu kan, bahaya gitu, melawan kodrat. Tapi makanya Nabi Yusuf itu wahamad bihi wahamma biha, semuanya itu keduanya telah memiliki ketertarikan. Ini sekelas Nabi Yusuf loh ya guys. Apa yang sama kita ini yang laki-laki soleh itu ketika digoda sama perempuan begitu sudah mulai ya udah deh gitu, ketertarikannya sudah muncul. Akan tetapi disinilah perjuangan, kalau orang itu sudah soleh, orang itu hatinya sudah dekat sama Allah, Allah memberikan di situ namanya burhan. Burhan apa? Kalau dalam kalimat-kalimat penafsiran ada yang mengatakan datangnya bapaknya Nabi Ayub dengan muka yang bersedih, adanya tanda-tanda kekuasaan dari Allah bahwasanya kamu itu nggak boleh melakukan ini. Langsung setelah itu Nabi Yusuf mengatakan, inni akhafullah, saya nggak mau. Akhirnya apa? Diberikan setelah itu, setelah dia menahan jihad, dia melawan hawa nafsu, dia menikah juga akhirnya dengan Zulaikha. Yang Zulaikha statusnya sudah menjadi orang yang salehah. Jadi inilah ujian terbesar kita. Kenapa setelah imam yang adil, kan al-imamul ada sab'atu yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Yang kedua adalah syabab yang hatinya itu pemuda, yang hatinya itu terikat dengan ibadah dengan Allah Subhanahu wa taala. Memang ujian di sini yang terberat bagi kita yang ketika itu adalah jomblo. Bukan kita, antum sekarang itu yang masih dalam keadaan jomblo. Inilah ujian-ujian yang terberat yang masih antum semua hadapi. Karena kalau kita paham untuk laki-laki ya, cara untuk melepas daripada fitnah perempuan, ini bukan saya ngomong, ini Rasulullah. Tidak ada fitnah yang saya tinggal. Setelah sepeninggalan saya tidak ada fitnah yang lebih mengerikan kecuali fitnah perempuan. Nah, jadi termasuk fitnah perempuan, insya Allah bukan perempuan yang di sini ya, perempuan yang di sana lah. Tapi yang di sana pergi ke sini. Tapi perempuan yang begitu modelnya, itulah yang menjadi fitnah bagi kita. Sampai-sampai kalau kita mau terlepas daripada fitnah perempuan ini, untuk antum-antum yang laki-laki, dengan cara berjihad fisabilillah yang pertama, yang kedua dengan mensegerakan menikah. Tapi kalau yang kedua ini sudah kita selesai, kita dalam masa muda, nggak pernah berkhulwat, kita nggak pernah jalan-jalan berdua, kita dalam masa muda kita senantiasa sholat di masjid, kita senantiasa ikut hafal Al-Quran. Ketika masih jomblo ngapal Al-Quran, ketika kita dalam keadaan jomblo waktu itu masih sendiri, kita hobi banget bersedekah. Ketika kita dalam masih keadaan sendiri, kita rajin banget sholat sunnah gitu. Sampai-sampai kita itu lupa dengan masalah pacaran, sampai-sampai kita lupa dengan masalah berkhulwat gitu. Karena kita ke dalam keadaan yang masa muda itu kadang-kadang sekarang itu lucu, sampai-sampai orang itu mengatakan kepada kita kalau kita itu nggak pacar pasti dikatakan, bro kayaknya lu nggak normal, betul ya? Berapa banyak lisan-lisan yang mengatakan kalau ada orang yang nggak pacar itu dikatakan, bro kayaknya lu nggak normal deh, lu umur segini tapi nggak punya pacar. Itu kadang-kadang pemikiran yang lucu gitu, yang akhirnya kadang-kadang menjerumuskan sebagian di antara anak-anak muda di sekitar kita. Akhirnya ada yang mengatakan, oh iya juga ya, kan saya begitu, kenapa saya nggak punya pacar? Akhirnya apa? Pacaran. Karena hanya ada yang mengatakan, bro kayaknya lu kurang normal deh. Atau karena ada yang membuktikan, bro kayaknya gue normal, aku normal gitu. Enggak, kalau normal pacaran.
pacaran gitu. Banyak teman-teman yang model begitu. Nah ini sinilah yang akhirnya diajarkan oleh tiga tadi, yang diajarkan oleh Nabi Yusuf, yang diajarkan oleh Bunda Maryam, yang diajarkan oleh Nabi Yahya alaihissalam adalah tentang cara menjaga pergaulan. Perhatikan circle-circle yang tadi, perhatikan teman-teman di sekitaran kamu. Kalau teman-teman kamu adalah toxic society, jauhkan. Kalau teman-teman di sekitaran kamu memberikan kepada dampak yang buruk, unfollow. Kalau bisa, kalau nggak bisa lagi kamu rangkul, kalau nggak bisa lagi kamu nasihatin, akhirnya tetap memberikan keburukan kepada kamu, blok di situ. Yang kedua adalah perhatikan perasaan kamu. Tentang pertama pergaulan, yang kedua adalah perasaan. Karena jangan pernah sampai memberikan perasaan kepada siapapun sebelum kita menikah. Karena tentang perasaan ini, masalah baper ini setan itu paling kuat gitu ya. Alladzi yuwaswisu fi sudur rinnas. Makanya Allah katakan di situ, mereka lah yang menggoda manusia, mereka lah yang masuk ke dalam dada-dada manusia. Dada itu masih di luar. Kalau kulub itu di dalam, kebayang nggak? Jadi dada itu cuma perkarangan rumah, kulub itu dalam hatinya, dalam rumah. Setan itu cuma sanggup masuk ke dalam dada kamu. Jadi kalau ada yang mengatakan, jadi kalau kamu tengok cewek cantik gitu, atau kamu nengok cowok-cowok yang ganteng gitu, cakep nih gitu, udah sampai situ aja gitu. Karena setan cuma sanggup masuk sampai ke dada kamu. Kalau kamu sampai, ya udah deh, lanjut nih, kamu bakal membuat episode yang panjang. Episode yang panjang akhirnya mengantarkan tentang air mata dan penyesalan. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Karena tidak ada yang bisa mampu masuk ke dalam hati kita. Setan itu nggak bakal mampu ke kulub kita kecuali kita yang membuka. Ya udah deh, masuk aja setan gitu. Setan masuk, episode yang buruk tadi juga masuk. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Karena pandangan mewarisi perasaan. Ini kajian kita di sebelah ya guys ya, tentang pandangan. Karena pandangan itu, karena ketika kita memberikan pandangan, sekali pandangan itu ada beberapa organ kita yang berpikir, hati berpikir, kemudian akal kita berpikir, kemudian meneruskan kepada hati. Hanya sekali pandangan itu mewarisi perasaan. Makanya jangan banyak memandang. Makanya Al-Quran mengatakan ghaddul basar. Lorong tidak cokrok lagi sih bang. Dapat ya poinnya ya. Makanya saya tuh kadang-kadang males. Yang pertama ini kita dari ini. Antum tuh ngantuk begitu kalau dapat model-model begitu. Mesti disampaikan sama cerita juga biar kayak nggak ngantuk. Terlalu kaku. Intinya kalau antum aktif, kayak kadang-kadang kan saya suka itu, daripada yang nulis rangkuman itu, mereka yang aktif dengerin daripada yang ketika saya harus jelasin 1, ini 2, ini 3 ini gitu. Ya teman-teman, karena waktu kita tinggal 10 menit lagi, kita lanjut ke sesi tanya jawab. Dan di sini saya bakal yang mengangkat ya, karena tidak ada Bang Diki, kita mandiri nih guys. Ganti dah. Jangan lagi ya. Terus lo kayak hubungan. Siapa yang mau naik? Putri. Assalamualaikum Tat. Udah naik belum? Kemarin? Belum. Ntar kalau misalkan mau pulsa, chat ini ya, Bang Diki ya, udah naik nih, kirim ke ini nih, ngerasa kalau mau sih. Enggak sih. Itu Tat, mau nanya tentang
Gimana sih cara kita misalkan mengontrol diri sendiri ketika kita mengagumi seseorang gitu? Oh, akhirnya terlalu memberikan perasaan ya. Iya. Gimana cara mengontrol? Perasaan pertama kita bakal bahas tentang perasaan. Perasaan itu adalah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita nggak ada rasa baper, suaranya boleh di. Nah, kalau kita nggak ada rasa baper, itu yang salah. Bahkan kalau kita paham, ulama-ulama terdahulu itu baperan. Kemudian sahabat Abu Bakar ketika baca Al-Quran nangis. Umar bin Khattab membaca Al-Quran nangis. Jadi mereka itu baper segala macam. Mereka itu baper gitu. Intinya tentang kebaikan-kebaikan mereka itu baper. Mereka nggak pernah kayak aduh, wah, saking senangnya sama dia baper gitu. Kemudian apa? Enggak ada yang gitu. Baper mereka itu kepada baper kebaikan. Nah, kalau baper kepada hal keburukan, apalagi kalau kita tahu ujung-ujungnya adalah tentang episode-episode yang dibuat sama setan, maka disinilah yang kita paham. Ingatlah keburukan yang dia lakukan. Kalau kita udah kenal, kalau kita belum kenal, jangan mengklik selanjutnya. Saya kebayang nggak sih kalau ada video, klik selanjutnya biar kamu dapat episode-episode selanjutnya. Jangan kamu klik selanjutnya kalau kita cuma sekedar mengagumi, udahlah kita tinggalin. Karena kita paham di sini. Paham di sini sampai satu ketika Ali bin Abi Thalib itu dengan Fatimah Az-Zahra mereka udah pernah menikah. Kemudian Ali bin Abi Thalib itu mengatakan, Sayyidah Fatimah itu mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib, wahai suamiku, dahulu aku mengagumi seseorang, akan tetapi aku tidak pernah mengungkapkan mengungkapkan tentang kekagumanku padanya. Kemudian Ali bin Abi Thalib juga mengatakan, wahai Sayyidah, wahai istriku, wahai Fatimah, dulu juga aku pernah mengagumi seseorang, akan tetapi aku tidak pernah mengungkapkannya kepada dia. Makanya aku benar-benar akhirnya ditanya gitu sama Fatimah, kamu dulu ngagumin siapa? Aku dulu mengagumin kamu gitu. Dijawab sama Fatimah gitu, oh iya, saya juga dulu ngagumin kamu gitu. Akhirnya apa? Inilah dua kekaguman yang mereka itu saling tidak menyampaikan, akan tetapi mereka melambungkan kalimat-kalimat itu ke langit, sehingga Allah kembali menurunkan kalimat-kalimat itu dengan menyatakan, oh kamu udah cocok. Itu keren banget itu scan yang kadang-kadang saya suka baca gitu. Jadi jangan cepat baper, jangan sampai segala macam gitu. Jadilah rasa al-ihya bagi perempuan itu udah deh nomor satu gitu. Kita jual mahal, kadang kalau kita jual mahal itu malah yang membuat laki-laki itu lebih tertarik begitu teman-teman. Begitu Kak Putri ya. Jangan asal naruh baper itu kepada orang yang segala macam, ini kayaknya bagus nih, ini soleh, ini nggak ada gitu. Karena barometer kesolehan, barometer kebaikan itu bukan dari pandangan kita, tapi dari pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu Kak Putri. Tapi ya, kita lanjut ganti biar ada bagian yang lain. Kita ganti. Terima kasih Ustaz. Sama. Selamat berpegang. Ya. Sekarang akhir pekan gak sih guys? Yang lagi-lagi gak ada yang mau naik apa ya? Rian Gilang, nih udah Bang Rian itu bahas ikan hiu yang nanti ya. Kalau mau up itu di ini ya guys ya, minta. Maaf Bang, kita ngobrol aja Bang Rian. Nanti kalau sama Bang Rian nambah lama kita ngobrol di sini. Di sini nih, mintanya di sini nih. Di kan ada lambang lagu, kan ada ketik sesuatu di bawah, ada gambar kotak kado, ada gambar lagu, ada gambar tanda panah. Nah, minta ke situ tuh. Ya, yang tanda ikuti. Nanti saya tinggal ambil kelola setelah itu. Nah, ini ada ikan. Halo, Assalamualaikum. Aduh. Kita ganti ke Intan Budi Arti. Ini Assalamualaikum Ustaz.
nggak sih? Sebenarnya mau nanya yang tadi, yang gimana kalau misalnya ada itu teman gitu kan cowok ngechat nanya-nanya kabar itu gimana dong? Iya, yang dari Bengkulu. Iya, iya. Bengkulu yang dari kota Bengkulu. Dari kota Bengkulunya, kotanya, bukan yang kabupatennya kota. Ini saya tidak tahu. Gak ada nanya. Iya, gimana itu? Gini, kan kalau misal kan masih sekolah nih kan, terus kalau ada teman gitu nanya ngechat gitu, terus ya ngobrol-ngobrol, nanya kabar segala macam itu gimana nyikapinnya itu? Laki-laki dan perempuan itu mereka boleh berinteraksi. Ini di luar daripada konteks sebelum kita ya. Itu tentang militer. Pertama militer, kedua medis, ketiga hakim, keempat kedokteran. Pertama militer, kedua pendidikan, ketiga hakim, keempat medis, kelima yang kelima apa ya? Pokoknya ada 5, terlepas dari paling tinggi. Oh, berarti nggak usah balas ya? Kalau nggak penting nggak usah balas. Ya, kalau nggak penting gitu. Tapi kalau COD butuh barang, boleh. Nggak, kalau misalnya nanya tugas gitu nggak apa berarti kan? Masuk pendidikan. Ya udah, makasih Ustaz, itu aja. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kalau sahabat ditanya sahabat, coba antum sahabat, apakah sahabat itu akan terus bersama ketika belum mahram? Udahlah guys, jangan menjadi muslim yang tawar menawar. Hobi lah jadi muslim yang tawar menawar. Ikut bang, tapi kita ngangkat satu lagi lah ya. Siapa nih? Nah, lu dosa nggak sih, Ted? Ya kamu gak ikut kajian saya kemarin hari itu. Ada di sini nama Mita NLVE. Nah, 02. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Gini Ustaz, mau nanya tapi di luar dari pembahasan hari ini boleh? Sudah biasa. Boleh nggak Ustaz di luar dari pembahasan malam ini nanyanya? Nah gini Ustaz, kan kita tuh aku tuh punya temen. Nah temen aku tuh dia tuh katanya ngaku Salafi gitu kan, sedangkan aku NU. Nah dia tuh sering kan kalau NU tuh ada tahlilan, ada ibaratnya apa sih kayak yasinan. Nah dia tuh selalu mengejak aku tuh kayak, ih kamu aliran sesat ya gitu kan. Lah kata aku, aliran sesat dari mana gitu kan, masalah tahlilan sama yasinan itu kan di NU emang ada gitu kan, emang ada sebagian juga ulama yang mengatakan yasinan sama tahlilan itu bukan sunnah dari Rasulullah gitu, karena di zaman Rasulullah pun nggak pernah dilakukan gitu. Terus baca Yasin itu kan ngaji bareng-bareng. Kok gampang ya Ustadz, orang tuh kayak ya Allah membedakan apa sih, mempertahankan satu statement dan mengejek statement yang lainnya, padahal pendapat ulama itu banyak gitu. Nah jadi cara menghadapinya gimana Ustadz? Padahal aku udah kasih tahu gitu kan, gini pendapat ulama tuh banyak gitu kan, kita nggak bisa mempertahankan cuma satu statement gitu kan, sedangkan ulama tuh dari berbagai belahan dunia gitu kan, bukan cuma di
aja gitu. Terus dia tetap ngotot, Ustaz. Gimana tuh? Pakai katok dulu. Iya, meminta minum stevia. Dia garuk-garuk. Ambo ya ini. Udah. Jadi inti saya sebenarnya saya bukan kalau dari latar belakang saya, kalau di daerah saya itu NU. Jadi kalau subuh kalau pulang ke kampung saya kunut, tapi kalau masuk pondok pesantren selama ini saya masih Muhammadiyah. Jadi saya dua tuh, kalau di pondok pesantren Muhammadiyah, kalau di rumah saya udah jadi NU. Jadi sini kita paham, jangan pernah menjadi, kalau bahasa Soekarno itu jangan pernah menjadi muslim yang sontoloyo, atau kalau dari bahasa gampang kita jangan pernah menjadi muslim yang khawarij. Paham istilah khawarij? Pertama, orang khawarij itu paling gampang mengkafirkan orang muslim, atau orang yang paling gampang menyesatkan, mengatakan kamu itu sesat, kamu itu kafir, kamu itu bid'ah kepada orang yang sesama dia dengan muslim. Bayangkan kita ada gimana ya, kekufuran yang banyak atau kemaksiatan, kekafiran dia yang lama, maksudnya itu dia tulis kekafiran dia yang selama itu bisa dihapus dengan sekali dia mengucapkan kalimat syahadat. Betul ya? Tapi kita yang sekarang itu ada orang yang mengatakan kafir kepada orang yang 19 kali ini paling kecil ngomong setiap hari itu syahadat, maksudnya dalam keadaan sholat, itu malah dikatakan orang yang kafir. Jadi kebanyakan di antara kita tuh ada yang begitu. Atau lagi ada orang yang mengatakan di antara kita itu kafir hanya satu sekali berbuat kerusakan, hanya satu sekali buat kemaksiatan. Tapi di luar daripada itu dia nggak sadar bahwasanya kalimat syahadat itu adalah kalimat yang luar biasa, sehingga kita itu kekufuran bisa dibasmi dengan satu kali kalimat syahadat. Inti pertama di sini adalah ingat, karena ada bagian-bagian dari ada pelajaran orang-orang khawarij adalah mereka tuh paling gampang mengatakan kamu itu sesat, kamu itu adalah orang yang kafir, kamu itu orang yang segala macam, karena berbeda pandangan dengan kita. Bayangin, berbeda pandangan itu wajar. Bahkan perbedaan pandangan itu dalam agama Islam berbentuk sebuah kenikmatan. Itu bisa menunjukkan kepada kita kekayaan tentang khazanah Islam. Zaman Nabi Daud itu berbeda pandangan dengan Nabi Sulaiman. Bapaknya Nabi Daud, anaknya Nabi Sulaiman. Itu Nabi loh ya. Nabi itu berbeda pandangan. Tapi itu nggak memicukan kehancuran. Perbedaan itu nggak apa-apa, asal tetapi tidak memberikan kehancuran di dalamnya. Kalau perbedaan itu memberikan kehancuran di dalamnya, maka di situ perlu namanya persatuan. Tapi kalau kebencian yang bisa didapatkan di situ, maka dijauhi di situ. Kalau kita paham ternyata zaman Nabi Daud dengan zaman Nabi Sulaiman itu berbeda pandangan itu wajar gitu, nggak masalah. Makanya timbul pasukan-pasukan atau komplotan-komplotan ketika zaman Rasulullah adalah orang-orang yang khawarij, orang-orang yang beranggapan bahwasanya dia itu adalah agama yang paling Islam, dia itu adalah agama yang ibadahnya itu ibadah yang paling bagus. Bahkan sampai dia lupa di sini adalah namanya fadilah amal. Meskipun di sini memang tidak dicontohkan sama Rasulullah, akan tapi apa salahnya kita baca Yasinan tiap malam? Apakah tidak terhitung pahala di sini? Makanya kita tuh kadang-kadang menyempitkan diri dalam satu pendapat atau mengurung diri dalam satu pendapat, itu menyebabkan kita semakin terpuruk, semakin tidak berkembangnya pemikiran kita. Yang paling intinya jangan pernah mengurung diri dalam satu pendapat. Na'udzubillah summa na'udzubillah, karena perbedaan itu wajar, satu kenikmatan yang Allah berikan kepada kita agar menunjukkan kepada kita khazanah Islam itu luar biasa, agar khazanah Islam itu semakin kaya. Jadi dia lupa bahwasanya fadilah amal itu bukan hanya ketika apa-apa yang mesti dicontohkan sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita hanya terpaut ini yang harus dicontohkan sama Rasulullah, ini segala macam, tapi kita lupa adanya fadilah amal di situ adalah amal-amal yang baik. Apa salahnya kita membaca ini? Apa salahnya kita memperingati ini? Apa salahnya kita mengenang ini? Itu kan nggak masalah. Kalau tujuannya memang betul baik. Gitu. Jadi jangan pernah mengurung diri dalam satu pendapat. Nauzubillah subhanahu. Begitu kami. Ini jauhi dia. Kalau dia kayak gitu udah tinggalin apa segala macam gitu. Gak terlalu jangan fokus dengan apa yang disampaikan kepada kita sehingga kita tuh yaudah deh malas lagi saya beribadah gitu. Baik itu ya. Ilmunya Ustaz. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Teman-teman semuanya
By the way, kita cukupkan dulu sampai sini karena udah nggak bisa lagi. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kenapa nggak 1 jam? Kan ini 1 jam. Akhi, saya tadi mulai 20.30, berhentinya 21.38. Udah lebih dari 8 menit. Insyaallah ya, tidak apa-apa lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat.